Halo, what's up guys? Balik lagi bersama JJ di sini. How are you guys? Apa kabar kalian semua? Aku tuh kangen banget sama kalian. Dan kalau kalian realize ya, aku tuh udah 1 minggu nggak upload video karena akhir-akhir ini tuh aku sibuk banget. Ditambah lagi, aduh suara apaan tuh? Ditambah lagi aku tuh nggak enak badan gitu, soalnya kan di sini abis winter ya. Winternya tuh yang bener-bener dingin gitu, kadang-kadang sampai 9 derajat, terus kepanas. Jadi ke badan itu meriang-meriang gitu, nggak enak badan. Dan panasnya tuh kayak yang ubun-ubun kalian itu jadi meleleh gitu kan. So, karena ubun-ubun aku rasanya mau meleleh dan ditambah lagi sama puasa ya. Dan di sini tuh puasanya dari jam 3:30 sih, jam 3.30 sampai jam 6:30. Jadi kira-kira 15-16 jam gitu. Kalian bayangkan kan hausnya kayak gimana? Udahlah ya, curhatnya sampai di sini aja. Kelamaan ntar videonya. Dan video kali ini tuh akan agak sedikit berbeda gitu, soalnya aku mau telling story. Seperti yang kalian tahu, aku kan nikah sama foreigner. Dan aku juga punya cukup banyak teman yang nikah sama foreigner juga. Tapi mereka tuh beda-beda gitu, nggak cuma dari Mesir, ada yang dari US, ada yang dari, pokoknya dari mana-mana deh. Pokoknya kalian harus sampai habis nontonnya dan dengerin Gigi bercerita. Oke? Harus oke. Eits. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So guys, without any basa-basi, let's get to the story number 1. Dan untuk cerita yang pertama, ini dari temen aku, namanya Kak Amanda. Dan dia baru aja nikah sama orang India. So, yang lagi LDR-an nih sama orang India, cie. Harus simak ceritanya sampai akhir, oke? Jadi, awal kenal itu dari Instagram, dari akun Islam for Life. Harus dicatat. Tapi kurasa udah di-delete akunnya. Ya, aku udah di-delete. Dan itu akhir tahun 2017. Lalu kita tukeran WA di DM Instagram. Dulu itu aku yang DM duluan. Nah, nih tips ya buat para cewek-cewek, gak usah gengsi. Aku tuh dulu yang nembak suami aku dan akhirnya kita nikah kan. Bukan berarti kalau kita cewek harus memendam dan menunggu cowok untuk bergerak. Tidak bisa, Ferguson. Tidak bisa. Lanjut. Karena waktu itu aku pengen banget belajar bahasa Inggris. Nggak kepikiran sih buat dating-dating gak jelas gitu. Tuh, nggak perlu kan dating-dating gak jelas. Hati-hati nih buat para jomblo-jomblo yang sukanya main di dating site. Lalu, singkat cerita, di Maret tahun 2018, dia datang ke Indo untuk temuin aku. Kebetulan suami aku ini baru lulus dari New Zealand, yang dimana waktu itu mau balik ke India karena studinya udah selesai. Tunggu wisuda aja. Di sela balik itu dia datang ke Indo dulu sebelum dia balik ke India, dan disitulah kita ketemu. So sweet. Lalu beberapa waktu dia jadi sering deh ke Indo lagi. Tahun 2019 kita engage itu tunangan ya. Dan tahun 2020 kita menikah deh. Kayaknya udah ada rasa cocok gitu satu sama lain. 2 tahun lebih bersama, meskipun suami aku itu nggak pernah nembak-nembak aku. Tapi ya sudahlah ya, sama-sama suka ya kan. Hehehe. Tuh kan, aku bilang apa? Jadi udahlah, nggak perlu gengsi. Dan cowok yang serius itu
straight to the point. Mereka nggak bakalan janjiin kalian hal yang berbunga-bunga, berpelangi-pelangi, dan bahkan mereka tuh nggak bakalan nembak. Jarang sih ada cowok yang serius terus nembak, menjanjikan banyak hal gitu. Suami aku dulu juga gitu, kan aku yang centil, aku yang nembak duluan. Inilah foto pernikahan mereka. Jadi itulah kurang lebih singkat cerita dari kisahnya Kak Amanda, si pejuang LDR Indonesia dan India. Dan kalau kalian pengen kepoin tentang Kak Amanda, dia juga punya YouTube channel, linknya bakalan aku tulis di bawah. Dan ini dia Instagramnya, jangan lupa di follow ya. Kita lanjut ke story berikutnya. Di cerita kedua ini, aku bakalan ceritain kisah temen deket aku sendiri. Dia juga Egyptian wife, namanya Rafti. Kita kenal tahun 2018 sebelum aku datang ke Egypt. Dan ini tuh ceritanya interesting gitu, karena mereka ketemu di tempat yang sangat indah. Jadi harus simak ceritanya, oke? Mari kita baca. Ini ceritanya agak sedikit singkat ya, tapi sebenarnya ini panjang. Gimana sih? Sedikit singkat tapi gimana sih? Pokoknya gitulah, harus didengerin ya. Hai Ji, gua mau share cerita awal mula ketemu sama suami. Jadi, dia itu Egyptian yang lagi umroh. Dan kebetulan gue juga. Tuh kan, ketemu di tempat yang sangat indah. Bayangin nih, kalian umroh terus kalian ketemu jodoh. Seakan doa kalian terjawab. Soalnya kan biasanya doa para jomblo gitu, ya Tuhan berilah aku jodoh secepatnya. Kayaknya nih si Rafti dulu Jonas ya. Makanya dia datang umroh terus dia berdoa gitu di depan Ka'bah, ya Allah semoga jodoh aku didatangkan dengan segera. Terus ding 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 ding, suaminya lewat di depan. I'm just kidding. Lanjut. Lalu kita tukeran nomor HP deh, dan saling follow-followan di sosmed. Akhirnya setelah gue lulus kuliah, dia ngelamar. Tapi pas lamaran dia nggak bisa datang ke Indonesia karena urusan militer. Jadi kakak laki-lakinya yang datang dan nyerahin cincin. Ini nih pukulan buat para jomblo. Sebenarnya kalau kalian punya pasangan foreigner ya, terus mereka tuh belibet yang bilang aku tuh nggak bisa datang, alasannya ini, alasannya itu karena mereka nggak mau datang gitu. Karena mereka emang gimana ya? Kalau emang dia serius, kalau emang dia itu mau berkorban, buktinya ini. Dia nggak bisa datang ke Indo gara-gara militer. Dan by the way, militer di Egypt itu agak ketat gitu ya, nggak sembarangan terus bisa keluar, bisa do whatever they want gitu, nggak bisa. Jadi ya ini nih bener-bener perjuangan. Terus fast forward 2 bulan setelah itu, gua ke Mesir sama nyokap buat urusin nikahan di Mesir. Seminggu sebelum bokap dan 3 kakak, 2 adik gua datang ke Mesir. Tuh kan, jadi gimana ya kalau emang udah jodoh, beda benua, terus apapun rintangannya pasti bakalan nyampe. Jadi untuk kalian para pejuang LDR, tetap semangat, tapi jangan terlalu bucin juga. Harus dilihat cowoknya ini baik apa enggak, oke? Gue nikah di small mosque. It was the happiest day in my life. The happiest day in my life udah diganti dengan ketika anak gue lahir. Gak nyangka sih setelah LDRan selama 4 tahun akhirnya kita nikah. Dan sekarang udah 2 tahun menikah dan punya anak cewek yang lucu dan tengil. Namanya Hafsa. I miss you Hafsa. Hafsa ini ucul gitu loh. Jadi rindu.
Jadi kurang lebih gitulah guys, cerita dan sedikit pengalaman dari Rafti, temen deket aku sendiri. Dan buat kalian yang mau kepo, apalagi buat kalian yang suka banget masak dan nggak pintar-pintar banget masak juga, dia punya channel, bakalan aku tulis linknya di bawah. Dan ini Instagramnya, kalian harus follow karena dia itu suka berbagi tips dan resep-resep mudah dan juga enak pastinya. Oke? So guys, akhirnya video ini selesai juga. Aku dari tadi tuh ngomel ngoceh sampai aus. Dan di sini tuh masih jam berapa ya? Masih jam 2. Aduh, masih lama bukanya. Masih 5 jam lagi. Dan sekarang waktunya aku harus masak untuk Mahmud. Sambil nungguin dia pulang kerja. Dan bakalan ada part 2, 3, 4 dan seterusnya insyaallah. Jadi kalian harus selalu tonton video-video aku, pantengin dan tekan tombol lonceng notifikasi, oke? See you guys. Thank you for watching.